Dengan adanya perkawinan maka muncul status sebagai suami, status sebagai istri, status sebagai bapak, status sebagai ibu, status sebagai mertua, status sebagai anak, status sebagai saudara-saudara. Itu muncul dari asal muasal pernikahan. Pernikahan itu penting tapi tak wajib. Pernikahan itu penting tapi tak wajib. Bukan hanya tidak wajib tapi tidak sunnah juga. Kenapa pernikahan tak wajib dan tidak sunnah padahal itu sangat penting? Karena pernikahan itu sudah sesuai dengan naluri manusia, ya kan? Tidak diwajibkan pun orang akan kawin, kan? Ada kaidah yang mengatakan al-wazi'u at-tabi'iyyu yuni an ijabis syar'i. Artinya adanya dorongan naluri, ya. Itu sudah cukup, tak perlu mewajibkan secara syariat, kan? Jadi kawin itu sama dengan tidur, sama dengan makan, sama dengan minum. Itu penting semua, kan? Tetapi tidak diwajibkan tidur itu. Tak diwajibkan pun orang tidur terus kok. Supaya diperoleh yang namanya usrah sholihah, harus banyak hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah ikhtiyaruz zaujah atau zauj. Memilih pasangan harus dipilih, kan? Pasangan harus dipilih, ya kan? Harus dipilih. Yang berhak memilih bukan hanya laki-laki memilih perempuan, tapi perempuan juga berhak untuk memilih laki-laki. Bahkan yang berhak untuk meminang bukan hanya laki-laki meminang perempuan, perempuan pun boleh meminang laki-laki, ya kan? Ya, alhamdulillah. Seperti Siti Khadijah, kan beliau sendiri yang meminang Rasulullah, kan? Bukan Rasulullah, bukan Muhammad yang meminang Khadijah, akan tetapi Khadijah yang meminang Muhammad. Tapi dasar perempuan, Khadijah masih malu-malu kalau ia meminang langsung. Daripada meminang langsung nyuruh orang, ya kan? Yang disuruh namanya Siti Nafisa, ya kan? Namanya Siti Nafisa. Saya sesungguhnya ingin seperti Nabi Muhammad itu. Yang kedua termasuk yang disarankan oleh Nabi adalah memandang, ya kan, an-nadharu ilal maktubah, memandang kepada calon mempelai yang akan dipinang. Nabi bersabda, undur ilaiha, silakan kamu memandang perempuan yang ingin kamu pinang itu, agar supaya tidak seperti membeli kucing di dalam karung, ya kan. Pernikahan ini sifatnya abadi, ya kan, sifatnya abadi. Oleh karena itu abadiyatuz zawaj ini menurut saya merupakan maqsidun min maqasidis syariah, keabadian perkawinan. Dari mana kita tahu bahwa abadi? Allah berfirman, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Artinya Al-Quran mengatakan akad nikah merupakan perjanjian yang sangat kuat yang diharapkan tidak putus-putus sampai dunia akhirat, kan? Ini artinya bahwa akad nikah jangan sampai putus di tengah jalan. Meskipun begitu, Islam tetap memberi ruang, tapi ruangnya sangat sempit untuk terjadinya perceraian, ya kan? Perceraian sesungguhnya adalah makhrujun minal ma'zakih. Artinya ketika rumah tangga sudah menjadi hal yang mustahil untuk dilanjutkan, maka jalan keluarnya adalah talak. Akan tetapi hak talak tidak diberikan kepada kedua-duanya, hanya diberikan kepada suami saja. Itu dalam rangka untuk menutup pintu talak, agar supaya tidak terlalu gampang dimasuki oleh setiap orang sesungguhnya. Kalau kedua-duanya sama-sama punya hak talak, bagaimana ini?